Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dapat yang hormati dan yang al-mukarram Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Daman Hudi Abdullah, yang dapat yang hormati pimpinan PT Banu Mibras Wisata, yang alhamdulillah beliau berkesempatan hadir. Sekarang kita akan memakai mobil beliau ini ke Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan mobilnya tidak macet. Beliau ini walaupun begini punya kelebihan, bahwa beliau lebih dan beliau sangat serem sekali. Kenapa? Karena beliau ini lama di Mekah sehingga mirip orang Mekah. Endek bahasa penono jadi paran dengan Mekah. Dan alhamdulillah walaupun beliau sekelas dia dulu di Muallimin, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan. Yang hormati teman-teman para asatiz, pimpinan-pimpinan ijtima yang alhamdulillah berkesempatan hadir, dan para az-zakirin az-zakirat jamaah tawajjuh rahimakumullah, wabil khusus calon tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tamu Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan umrah yang mabrur. Tamu Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan umrah yang mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum sampai tanah suci, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin untuk sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah dalam rangka haji dan dalam rangka umrah. Amin, mudah-mudahan. Singkatnya jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga acara majelis kita yakni tawajjuh dan pelepasan jamaah umrah bisa berjalan, dan juga kita akan melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membimbing kita semua, mengajarkan kita semua makna iman, makna Islam, sehingga acara kita, keadaan kita pada saat sekarang ini menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim mukmin, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan syafaat yang istimewa, yakni syafaatul uzma di akhirat nanti, berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bertawajuh beberapa kali. Saya tahu aku yang hafal nanti. Ya, kita sudah bertawajuh berapa kali di majelis zikir kita. Tidak ada yang tahu ya. Kapan mulai tawajuh? Kapan kita mulai bertawajuh? Tidak ada yang tahu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tawajuh kita salah satu kaifiat tata cara orang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bertawajuh ini ulun sami bisa dekat dengan Allah. Dan tawajuh itu jamaah harus ada orang yang memimpin kita bertawajuh. Lamun bahasa makin pasnya tawajuh itu menghadap sebenarnya. Karena tawajuh itu diambil dari kata wajah. Wajah, ini wajahku, sesungguhnya wajahku. Jadi wajah bahasa Indonesia itu juga sebenarnya bahasa Arab. Wajahku, sesungguhnya mukaku. Muka lahir kita ini, muka batin kita ini. Nah, di sini tawajuh. Hari ini kita bertawajuh, artinya saling menghadapkan muka, saling hadap menghadap. Saya berhadapan antara manusia dengan Tuhannya, antara kita dengan Allah. Nah, untuk saling hadap menghadapkan itu butuh orang. Lamun pengajian, pengajian umum, pengajian akbar, ini syafaatul kubra, pengajian umum, apa yang dahulu istighosah akbar dan lain sebagainya. Tapi kalau istilah tawajuh ini mungkin mulai pelungguh sami mendengar dari sejak majelis zikir kita niki ada. Iya jamaah? Hah? Nah, makanya tawajuh itu bukan program-program yang bisa dihandle oleh orang-orang yang tidak paham dengan ilmu thariqah, ilmu wirid, ilmu zikir. Harus kita paham. Kapan kita bertawajuh? Biasanya orang bertawajuh itu direpres dulu, tersemangatin dulu sendirian mulai bertawajuh. Si guru ndek apa nun tawajuh langsung berdaya begini langsung tawajuh, bukan. Padahal tawajuh itu artinya jamaah antara murid-murid kita ini, antara orang yang kita tawajuhkan dengan orang yang kita tempat menghadap tawajuh harus connect. Nah sekarang misalnya tawajuh itu saling hadap menghadapi. Ya. Tapi sopok muan pelungguh kaca muka di sisi Allah Ta'ala. Mohon maaf dalam dua tanda kutip, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuka seperti muka manusia, tetapi ini perantaraan, ini bahasa manusia. Terlalu jauh di sisi menghadap jauh di sisi Allah Ta'ala. Berarti antara yang di bawah menghadap dengan orang yang dihadapi itu harus connect dulu.
Marak dia makin niki yang akan hadapkan Syekh Sudes, namanya Muhammad Rusdin. Beliau diganti nama di Mekah namanya Abdurrahman Sudais. Sama nama beliau dengan Ketua Imam Masjidil Haram. Nah, lalu apa namanya? Beliau itu sekarang bergabung dengan kita, dengan majelis zikir kita. Dia menghadapkan muka beliau dengan pelungguh. Nah, dia harus perkenalkan dulu beliau, ini namanya ini namanya ini, dengan muka-muka jamaah. Baru antara yang menghadap dengan yang dihadapi itu adalah nyambung. Tiba-tiba jauh-jauh dulu, bingung juga. Misalnya ada orang mau menghadap ke tiang, mau ketemu tiang, tiba-tiba orang ini datang ke tiang, maunya ini, melen nano niki, melen A, melen B, melen, tinggi keinginannya. Sementara orang ini dia tidak kenal, tetapi dibawa tawajuh oleh Syekh Sudes misalnya. Beliau bawakan tiang orang. Tuan guru melen ngene, bahasa ustaz melen ngene. Oh, dia tidak tahu yang perlu bawa ini Syekh kan yang bilang begitu. Nah, guru itu, guru rohani itu, kita bawa pelunggung hari ini bertawajuh kepada Allah. Nah, pelunggung harus kita perkenalkan kepada Allah sebelum tawajuh. Nah, saat sekarang ini repressingnya, muqaddimahnya yang perkenalkan dulu ma makna tawajuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang pelungguh sami baca, ucap, dengar, semuanya itu pelungguh hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bareng dia selesai tawajuh. Apabila pelungguh sami selesai tawajuh, pas pulangnya niki enak perasaan, ringan perasaan. Asal yang datang tawajuh ini benar-benar ingin ditawajuhkan ke pelungguh, muka pelungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jamaah? Mau? Baik, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pelungguh sami bertawajuh harus siap. Yang hadir hari ini harus siap bertawajuh. Kalau pelungguh sami tidak siap bertawajuh, bukannya jangan datang, silahkan datang, tetapi mungkin pelungguh sami niki sekedar datang saja, mengikuti pengajian, mengikuti tausiah, mendengar kalimat-kalimat Allah. Bagi jamaah yang sudah siap bertawajuh, tiang akan membawa pelungguh sami tawajuh nanti setelah sholat asar. Kira tawajuh setelah hari kiamat. Kira tawajuh ibu setelah sholat asar. Sebelum asar saat niki yang akan miftahut tawajuh oleh fatihut tawajuh, yang akan membuka tawajuh oleh orang yang membuka acara atau program atau situasi tawajuh. Itu masyhur sekali ngandikan Bapak Maulana Syekh. Orang-orang yang menjadi wali-wali besar itu bukan karena mereka banyak gurunya, bukan karena mereka banyak mutalaah kitab-kitab, bukan mereka orang-orang yang paling banyak gurunya, tetapi orang-orang yang menjadi wali-wali besar itu adalah orang yang selalu bertawajuh memelihara Allah di dalam dirinya. Nah, niki orang yang selalu memelihara Allah dalam dirinya. Tawajuh niki jamaah yang adakan sudah dari tahun 2000. Mbak tahu tahun 2000. Ibu pada nganggur sirkan dok. Mbak tahu tahun 2000 lah. Lebale.
Kamu kanan, beta tahun 2000. Ini pesi putih-putih jilbab, beta tahun 2000. Hah? Denara? Berarti belum ada kamu. La haula wala quwata illa billah. Kamu beta tahun 2000 lah ya. Adit beta tahun 2000 beta. Hah? Pun kamu Labib anda beta tahun 2000 sini lah ya. Hah? No, lek naik ustad tahu dari sini lah ya. Lek naik ustad Ridwan. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tawajjuh itu kita mulai dari sejak tahun 2000. Baru tiang selesai ma'had, tiang sudah membawa jamaah tawajjuh. Store muka, nah ini kalian store muka kepada Allah, bahasa kasar, store muka kepada Allah. Tetapi jamaah sekalian, kita store muka kepada bupati aja itu ada kita dapatkan. Kalau store muka, jawab Pak Bupati, Pak Bupati, tiang tim sukses baik aku udah menang. Itu ke Pulau Sami juga store muka ke gubernur. Store muka ke gubernur. Nah Pulau Sami ini dulu tiang tim sukses Pulau dulu supaya menang, agar Pulau saya menang. Itu ada Pulau dapatkan. Nah sekarang store muka kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu tuang pikiran tubu amari. Ya pidoang. Tuang pikiran tubu nono. Yang namanya tubuh itu adalah kembali. Kembali, ayo kembali. Siapa yang kembali? Orang yang pernah pergi. Ya, nih najwa ada deket. Lalu ada deket pun kembali lalu suruh kembali. Lalu nanti lain ini, wah balik nak, baru kembali. Ternyata kita kepada Allah itu. Ternyata kita kepada Allah itu kita pisah dengan Allah. Makanya perlu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, KKP kembali ke aku. Kena wah pelalu karena sayangku leepe. Bahasa kau nih, jamaah kau di kisah dia tahu kenang ini bahasa Indonesia nih. Wahai orang-orang beriman, ayo kembali. Dengan kembalian pelunggur itu nasuha, semurni pengembalian. Karena apa jamaah? Itu waktu bersayang lain di sisi Allah Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara datuk ada telur buat beli-beli. Gara-gara datuk Adam telur buat sai barak dikena buah khuldi. Nah sai kena bahwa yang dimakan oleh datuk Adam adalah buah khuldi, itu adalah mazhab iblis. Kenapa? Karena iblis mengajukan buah ini kepada Adam. Kalimatnya, semetonku, ini iblis nih, goda. Kaken nih, kelor buah niki. Datuk Adam berkata, saya dilarang oleh Allah makan buah ini. Wahai Adam, wallahi, unit iblis bersumpah. Penyebab Allah melarang pelungguh memakan buah ini supaya kamu tidak kekal di surga. Kenapa? Karena buah ini namanya khuldun. Khuldun artinya kekal. Kamu tidak diinginkan oleh Allah kekal di sini. Ayo makan supaya kamu kekal di sini. Ini ada kalimatnya adalah wallahi.
Maka iblis kalimatnya wallahi, makanya Nabi Adam jauh-jauh nama Allah langsung memilih Nabi Adam. Pas dimakan oleh Nabi Adam, Allah menjauh. Itu Adam menjauh. Setelah Nabi Adam menjauh, Allah menjauh. Kenapa engkau makan, wahai Adam, buah ini? Allah berfirman. Maka Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, aku memakan buah ini karena disuruh oleh iblis. Firman Allah, kenapa kamu mau disuruh oleh iblis? Wahai Tuhanku, iblis ini dia membawa nama-nama pelunggu. Aku tidak tahu bahwa ada orang yang berani mencatut nama pelunggu. Sama dengan begini jamaah. Ada sahabat yang namanya Sasmara Hadi. Tahu oleh Rigersele, sahabat yang. Nah terus ada jamaah ke gedeng beliau, Guru Sas katanya. Sasmara Hadi, bukan Sasa, lamun Sasa nu fiksin deh. Ya. Ini Sasa namanya. Sasmara Hadi. Itu teman yang sekolah. Guru Sas. Salam Ustaz, batur pelunggu mesti pancor manis diki, ak enden makosenang. Karena beliau itu suka mengoleksi makosenang. Guru Sas tahu wudud bahdul kuno neke lakan jari ustaz tahu wudud tetuk ini wallahi uning dengan nih wallahi teman pelunggu di pancor manis itu suruh aku lite endeng mako senang. Masya Allah Guru Sas ndek berbeda stumpi sebal lalu keren. Padahal dek wah kena menu tiang dek wah besuruh kena menu lagu jauh catut arang tiang, maka diberi oleh Guru Sasmara Hadi itu satu bal. Nah begitu kasus iblis dengan Adam. Iblis ini ngarang-ngarang, wallahi katanya kelur wah aneh lagu kelur buah khuldun niki kamu akan kekal dari surga. Saya sudah dilarang oleh Allah. Allah bersuruh nindang. Percaya Nabi Adam, jamaah, percaya Nabi Adam. Angkat Nabi Adam sebenarnya bohong, kejatuh-jatuh si iblis. Berarti lamun anak cucu Nabi Adam si nani-nani iya. Saya sida. Dia anak cucu Nabi Adam dengan pagah-pagah jadi iya no. Nah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, Allah Maha tahu bahwa Adam ini adalah memakan buah khuldun. Itu kata khuldun itu penamaan dari iblis. Ini kena buah khuldun pelunggu. Berarti namun kena khuldun itu adalah mazhab iblis. Dong buah apa Ustaz? Dia tersebut si nenek buah apa jaga itu? Apakah apel, jeruk, manggis, salak, atau buah latu-latu? Jauh latu-latu. Jemaah. Dimakanlah oleh iblis. Dimakan oleh Adam. Adam menjauh. Nabi Adam alaihissalam menjauh. Nah ini jamaah dengan Nina nih. Adam doang makan. Meniun iblis. Kakek nenda si nenda si tihaun. Elah Nabi Adam doang kelur buah niki. Adam doang kata surga milu si tihaun. Angkat dengan Nina nih dirang milu-miluan. Timur lain dengan milu, laut lain dengan milu, jagung bahkan dengan milu, Mami Iqbal lain dengan milu. Jamaah. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, jangan pelungguh suka milu. Ya. Hei, Dedek suka milu?
La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu suka ikut-ikut terhadap apa yang kamu belum tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, oke, jamaah sekalian, Allah menjauh, Adam menjauh. Allah menjauh, Adam menjauh. Dari mana dia diturunkan dari surga oleh Allah ke dunia. Nah, itulah Allah panggil, ayo Adam, ayo tubu ilallah, kembali kepada Allah. Ayo tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan pengembalian yang benar-benar pelungguh sami tulang. Taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar. Kenapa jamaah ada taubat namanya taubat nasuha? Karena ada orang yang kembali tidak benar kembali. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, seluruh nabi ini perhatikan ini, seluruh nabi lahir daripada zuriat Nabi Adam. Nunasam jamaah? Wahai jamaah, seluruh nabi itu lahir dari zuriat datoknya namanya Adam alaihissalam. Nabi Adam disuruh taubat kepada Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Nah, inilah alasan para ulama-ulama kita bahwa seluruh nabi itu diperintah oleh Allah juga untuk istighfar. Semua nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Isa, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW diperintah untuk taubat istighfar, kembali kepada Allah. Kenapa? Karena datoknya Adam dulu pernah bersalah di dalam surga. Oleh surga tahu gawe dosa Nabi Adam. Apa lagi batur le masjid, apalagi le madrasah. Angka lamun ada dengan gawe dosa le madrasah, ketua yayasan menyelewengkan dana misalnya, panitia masjid menyelewengkan dana misalnya, wajar. Kenapa? Dato Adam doang lek surga juga memakan larangan, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Lalu wajar aja unik-unik tarik pada sedak kepeng masjid susah. Maksudnya itu bukan, itu manusia. Jangan. Maka ada orang-orang yang tidak kembali kepada Allah dengan benar-benar, ajak kembali. Kelima, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Zohor bareng serangan balik semama. Agi-agi ambil di kekabun. Dosa bu. Beli-beli. Kalimatnya lengkap. Dosa bu. 1, 2, 3. Lele mati kena bu. Dosa bu. 1, 2, 3. Milu sidakat hukum itu, astagfirullah. Dosa bu. Lah beli ambil ini. Sida beli ambil. Dosa ibu. Nah itu, namun serangan lain meluan sepang terdoang ledekat semaman, itu dosa besar. Dengar kafir memang mulai iya. Lain meluan sepang terledekat semaman. Kenapa jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ibu-ibu niki, hei, pelungguh niki makhluk nenek paling antik tik. Dinalat seantik pelungguh. Selaku tahu murah pelungguh. Murah ledek, murah ngendeng, murah mau, murah solah, ya, murah ule, murah ula. Ya pada suruh nasu, kan udah tutulah. Lalu kenyenger jauh barang kelambi niki. Semalam pada Nina nu angkat jemput. Aidi tengkulang langkap. Ada mana ibu-ibu? Ada mana? Jangan kau malukan majelis zikir. Ada itu.
maju. Untuk manusia ini menonton asli ada nyengar sidang nyengar wah terus tuh jari baluda iman abadan terus. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal muasal tawajjuh itu, karena ada orang yang tidak nasuha pengembalian dirinya. Kenapa mereka tidak nasuha, serius kembali? Dikhawatirkan kalau pelunggung sami tidak tubu ilallah. Ini kata ilah ini butuh bimbingan. Kalau pelunggung sami berkata ihdina ilas siratal mustaqim, berarti orang butuh bimbingan. Makanya Fatihah itu kita tidak butuh bimbingan di Fatihah itu jamaah. Ihdinas siratal mustaqim, antar aku menuju jalan yang lurus. Berarti kalau antar jamaah itu begini dia. Kalau antar itu, saya mau ke Pringgasela. Lalu saya berkata piloh Pringgasela ke Pak Ustaz, nggih, naik di mobil saya, terima sampai Pringgasela. Karena di sana tidak ada kata ilah. Ihdina ilah. Kalau ada kata ihdina ilah, kita cari orang antar saya, jawab saya ke tempat itu. Nah, di sini pada kata tubuh itu ada kata ilah, jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kepada aku, kata Allah, dengan pengembalian yang nasuha. Nah, proses nasuha ini ada mudabbir, ada mursyidul kamil. Dari sinilah muncul ulama berkata, ini orang kembali kepada Allah itu tidak bisa kalau tidak ada mursyid. Mursyid artinya orang yang mampu membimbing ruhani ini kembali kepada Allah. Mahal guru niki jamaah, dosen murah mau jamaah. Guru matematika murah mau le bawa ni begelanya matematika sampai sekit tambah sekit itu olas masih bau nuni si cekat. Sekit tambah sekit 2, sekit tambah sekit 3. Lamun dua ahli matematika sekit tambah sekit bau jadi 6. Bau. Uli dengan ina tambah dengan mama sekit ina sekit mama pengerep hitung diminum setahun kemudian. Sekit tambah sekit 3. Pengerep maling mana-mana sekit tambah sekit. Mau nganak para anak pegang siwa sekali nganak udah jadi. Nah itu jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Nah inilah ulama-ulama berkata bahwa tubu ilallahi taubatan nasuha itu adalah butuh mursyidul kamil. Tetapi di sini jamaah dia bukan mursyid, bukan mursyidul kamil, bukan mudabbir, bukan. Tetapi di sini jamaah kita sama-sama dengan para tuan guru kita, ustadz kita untuk tubu ilallah hari ini dalam acara bertawajjuh. Nah ini lempar-lempar tak ada pahami niki. Bisa nggak bertawajjuh tiap malam Pak Ustaz? Bisa. Kalau pelungguh itu kembali kepada Allah setiap malam, setiap kembali, bukan tawajjuh namanya. Apa namanya? Orang yang sudah berhasil kembali lalu tidak menjauh kepada Allah, berhenti dia menjauh kepada Allah, itu namanya orang yang ma'allah. Siapa itu? Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Itu sudah orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa, berhasil dia bersama Allah karena berhenti menjauh. Kalau pelungguh sami ini masih selalu menjauh, butuh tawajjuh, butuh pengembalian. Kalau tidak bisa kembali, butuh orang yang bisa mengembalikan kita. Paham sekarang? Jamaah, bisa tidak kita jauh dengan harta? Bisa. Laija demen baru pengantenan di Senina juga ma'ari rebak laut. Demen kalau jopare mentoa ajak jamaah Senina telik dulu karena masih gaya dedari masih sekolah pengenjat.
Demi wah anak seke wah mereka hekang itu lek dulu kedampos lain sinat kak kedampos petambang anak madam. Adanya anak, istri menjauh dari suami, suami pun menjauh. Kenapa? Sudah berubah. Apa yang menyebabkan berubah? Anak. Ya jamaah. Bisa tak suami dengan istri menjauh? Bisa. Lain dia mau pisah tinduk. Dia minah 2 anak. Aneh bawa tuh tinduk kamu menikah di sini. Kasihan senina. Dia nak apa ya racun nyamuk. Berangkat marah-marah beli gelas. Kak racun berangkat dan gede berangkat opong gitu. Kak lain jauh doang. Lain masih sengih nanya mamun kelelek mempernyok dulu. Oh. Ada menu model? Beli ada menu model? Jujur itu pada itu nih. Ada. Maju. Bejorat aja jamaah lagu dalaman si Intan seperti. Ternyata anak mampu menjauhkan istri dengan suami. Iya. Harta bisa tidak menjauhkan suami dengan istri? Bisa. Kalau antara sesama manusia bisa clash, bisa saling menjauh dengan harta, dengan kekasih, dengan anak, dengan bangkat, dengan mewah, apalagi engkau wahai manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Allah menitipkan unsurnya kepada pelungguh, namanya ruh, unsur ilahiyah namanya. Apabila sudah sempurna penyempurnaan ciptanya, kenah demenuah selaku jari, selaku sempurna si tercipta si disediakan Allah sino, maka padahal aku dia tahunya air di mana. Maka wanafahtu ini arah dengan air ini. Maka naiklah Jibril alaihi salam bersama Nabi Muhammad ke langit Baddah. Oh ini ayat dakuna ada sida Nabi bareng Jibril alaihi salam jauh langit dan sudah bedah baru ulang. Iya di langit bedah kan. Tak naiklah malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad ke langit Baddah. Taik dakuna ada sida Nabi bareng malaikat Jibril kirim Mi'raj ke langit. Ternyata kitab bedah. Lalu buka kitab balik kitabnya bedah. Aduh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersepeda. Ada sida Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun bersepeda. Sepeda di zaman bersabda, ini bersepeda, ini baca. Sukri ini dia 2 hadir ijat 5 tahun apa nyair geri. Ya, mungkin dia tahu. Insyaallah geri niki. Wi waktu silak nyair wi niki. Milik Ustaz nyair ni di masjid la haula. Kejelo aku pengajian di maulid di masjid. Kemarin dapat silap nyair. Saya tukang arti yang syair tu ni kena. Arah le bagian bagian bahasa Sumbawa nu nampak. Pokok bahasa Sumbawa desa la haula. Di tahun nanti bare syair tu ni kena dedek. Tiwah tu kena air julu-julu sida ni jangan dok. Iya jamaah. Sebab sida ni lamun ada syairan ngantok ni. Baik jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, ini fungsinya kita pelungguh sami niki adalah jauh dari Allah karena banyak yang Allah hadirkan. Anak membuat kita jadi jauh, bisnis membuat orang jauh dari Allah. Itu sebabnya orang-orang yang jauh dari Allah itu apa? Orang-orang yang dijauh itu Allah remes. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dengan si beriman pula kepada Allah. Oleh sebab itu kita orang beriman ini jamaah, status kita masih amanu jamaah. Ayo kita cari guru yang bisa mengantarkan kita
kepada Allah kembali dengan sempurna. Sebab di dalam diri kita ini jamaah ada unsur ilahi, namanya ruhani, yang tidak sulit jamaah itu kembali kepada Allah. Ai kena sulit kembali ke nenek nono ya nara amuda kaca narana bahasa Cina nih mudah dengan kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai pulung sami kembali dalam keadaan dipaksa. Kalau pelunggu itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dipaksa, namanya jiun. Setelah pelunggu dilempar ke kubur, namanya almarhum. Namanya panggilan Allah. Nah, jamaah sekalian, panggilan Allah itu dua. Panggilan hakiki namanya kematian. Panggilan majazi namanya haji dan umroh. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita dipanggil oleh Allah niki. Kita dipanggil oleh Allah menuju Masjidil Haram, dipanggil oleh Rasulullah menuju Madinah. Nesolah angen jamaah. Dia saja panggil jamaah, ayo jamaah kita tawajuh. Masya Allah, datang-datang ke baru mambun parfum. Dia Arab mampu keleleh. Allahu Akbar. Ampun kedatang itu ya Allah, ampun es tuin. Apaan gue yang black, citra white, citra black, parfum. Masya Allah. Mamu doang nih mamu. Hah, udah namun kok ya Allah. Lamun ahli ngirit di kanggo mam, mamu. Nah, jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka guru-guru rohani memperbesar sinyal ilahi itu supaya mudah kembali. Apa sinyal ilahi dalam diri kita? Ruh namanya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada kata hi itu ada ya di sana. Ada ya di sana, ya lil milk ruhi, ruh yang aku miliki. Pada saat manusia sudah penyempurna, jasadnya sudah sempurna, maka aku tiupkan ruh yang datang dari aku, maka bergeraklah manusia. Kalau manusia niup yang keluar angin, lamun duit niup namanya entut. Kalau Allah niup namanya ruh. Kalau pelungguh niup namanya angin, kesembung tahu niup belit. Ya, jamaah. Senina dalam niup elek panas. Hei, sida niup elek panas. Elek. Lamun, nah, duit niup aran. Ini beli kalau ini kena duit ya. Duit niup aran. Baru paham ya dari kode-kode beli. Kalau Allah meniupkan manusia, ini peniupan ini jamaah terjadi pada Nabi Adam itu terjadi besar. Tetapi tiupan yang kecil itu terjadi pada rahim. Setelah mudghah, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Lalu daging ini ditanya, kamu mau laki-laki atau mau perempuan? Maka daging ini menjawab, aku ingin menjadi seorang laki-laki. Terus berapa rezeki yang kamu inginkan? Air 6.000 ton, beras 6.000 ton, baru ditiupkan. Setelah berumur petangga sejelo oleh dalam rahim dengan ina. Jamaah, apa yang ditiup? Ruhi, kata Allah. Nah, ruh ini jamaah kedua naran ruh niki punya nama. Ruh ini kalau ada orang kembali tanpa nama, itu orang kembali tanpa identitas, tertolak di sisi Allah, ditolak oleh Allah. Makin ini kita mau kembali kepada Allah secara majazi, umrah. La haula wala quwata illa. Arang tamat, arang paku, lalu suruh itu si tukang maspor. Telu digit katanya. Selamat, salam, syukur.
Papun harus syukur, aman harus selamat, niat harus salam. Syukur, selamat, syukur, salam, selamat. Teri salam, aneh, syukur, salam, selamat tuh nih. Si teri adalah salam, pelanggaran salam. Berbeda salam, alhamdulillah, untung, salam, selamat, nah, syukur aneh tuh. Kembali kepada Allah, kita bawa bin kita. Namanya bin kita apa? Muhammad bin Abdullah, syukur bin salam, salam bin selamat, 3 ke atas. Kembali kepada Allah, jangan main-main bos. Cari nama rohani pelunggung, binnya siapa, bintinya siapa, baru kita selamat kepada Allah. Jangan-jangan pelunggung tidak dikenal oleh Allah. Saya kenal Allah, kenal itu namanya kenal. Apa nih bahasa keren? GR. Kenal dek Jokowi. Ibu kenal Jokowi? Sudah ada kenal? Dia kenal. Jangan-jangan kita kenal Allah. Jangan-jangan Allah kita tidak dikenal oleh Allah. Kenal tak Nabi Muhammad SAW? Kenal tak Nabi Muhammad SAW? Kenal. Nabi Muhammad itu kenal tak pelunggung? Belum tentu bos. Itulah sebabnya ayo jamaahku tercinta, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah secara majazi, secara hakiki, ayo kita kembali kepada Allah. Dia tahu kembali, cari guru. Ayo kembalikan saya kepada Allah. Hari ini namanya tawajuh, yang akan menghadapkan muka pelunggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berdoa ke majelis tahu tenak itu kembali kepada Allah. Hisnul Mani, doan ulama, murid ulama wal aulia, dinding girang celat semua. Girang celak doan ulama, dinding pada celak al-hisnul mani dua. Kenapa kita tidak boleh mencela majelis zikir Hisnul Mani ini? Karena dia majelis zikir Hisnul Mani ini selalu mengajak orang tawajuh kepada